Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Berhari-hari, berbulan-bulan, lebih dari 2 tahun saya mencoba berbagi tentang perjalanan rohani, keterampilan hidup rohani, dan banyak hal tentang spiritualitas. Pertanyaannya adalah, untuk apa? Manfaatnya itu apa? Gunanya apa? Serius fokus dalam pertumbuhan hidup rohani. Bukankah kita hidup di dunia ini cukup dengan ilmu-ilmu yang ada, ilmu pengetahuan yang sangat canggih sekarang ini? Bukan hanya ilmu-ilmu praktis, sains, tetapi juga ilmu-ilmu kejiwaan, psikologi, antropologi, dan sebagainya. Kenapa masih juga perlu fokus pada pertumbuhan hidup rohani? Dampaknya itu apa ketika seseorang bertumbuh dalam hidup rohani? Sebetulnya ketika kita mengalami kebangkitan rohani, biasanya kita mengalami situasi yang sulit sampai kemudian sadar bahwa apa yang selama ini kita andalkan itu sepertinya runtuh. Entah itu apa yang kita miliki, entah itu ilmu yang kita pelajari, atau relasi-relasi yang ada. Pada satu titik, semuanya itu tidak berdaya atau kehilangan relevansinya. Dan kemudian baru sadar bahwa ada sesuatu yang perlu dikembangkan, yaitu hidup rohani. Dan itulah awalnya biasanya. Ada yang dramatis, ada yang pelan-pelan. Akhirnya sadar bahwa diri kita itu pertama-tama adalah makhluk spiritual. Nah, itu fungsinya. Ketika sadar bahwa sebetulnya saya adalah makhluk spiritual, maka ada seperti panggilan dari dalam untuk fokus pada pertumbuhan spiritual atau rohani. Dan karena itu kemudian melihat seluruh pengalaman dengan cara yang berbeda. Tanda-tandanya hidupnya menjadi lebih tenang karena mengerti dan mengenal diri sendiri, baik itu kemampuan, kebutuhannya, tetapi juga kelebihan dan kekurangannya. Dan bisa menerima itu dengan nyaman. Sadar bahwa kemanusiaan kita memang mempunyai lapisan-lapisan kebutuhan. Dan kemudian menghadapi kehidupan itu lebih tenang. Kalau secara fisik membutuhkan makan dan istirahat, maka dia memenuhinya secukupnya. Kalau pikiran kita perlu menjadi lebih bijaksana, maka persoalan-persoalan perdebatan, relasi yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan bisa diatasi dengan tenang. Kemudian tidak terbelenggu pada sakit hati, pada dendam, kemudian juga perasaan tidak nyaman. Tetapi bisa mengatasinya karena sadar bahwa dia lebih besar daripada perasaan-perasaan, lebih besar juga dari pikirannya. Ada kesadaran rohani yang mampu mengatasi itu semua. Nah, biasanya itu sudah muncul. Maka kemudian hidupnya jauh lebih tenang. Dan yang menarik ketika pertumbuhan kesadaran spiritual itu makin meningkat, hidupnya justru lebih berkelimpahan. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam kedamaian, dalam relasi yang tadinya jauh, yang tadinya ada halangan bisa disembuhkan, bisa rekonsiliasi. Kesehatan juga meningkat.
Karena ternyata kesadaran kita membuka sebuah cakrawala baru yang membuat hidup menjadi lebih lega. Tidak banyak pikiran yang muyek, dan ternyata pikiran yang jernih itu menumbuhkan kesehatan dalam diri kita. Maka kemudian orang yang bertumbuh secara spiritual dalam kedamaian, dalam welas asih yang semakin mendalam, pikirannya lebih jernih, badannya lebih sehat, hidupnya lebih berkelimpahan. Biasanya kemudian muncul dari dalam hati untuk lebih banyak membantu. Dorongan pertama adalah membantu untuk lebih meningkatkan kesadaran dari banyak orang. Kadang-kadang malah gregetan. Kenapa ya ada orang begitu rumit hidupnya? Saya sendiri seringkali mengalami hal itu. Kalau mendengarkan konsultasi dan curhatan seseorang, saya kadang-kadang sampai heran. Kok bisa ya rumit begitu? Itu menurut saya studi S3 aja sulit loh menjalani hidup yang begitu rumit, sampai serumit itu. Itu saya seringkali gregetan. Karena sebetulnya hidup itu melegakan, membahagiakan, penuh mukjizat. Nah, itu juga tanda ketika kita sudah mulai bertumbuh secara rohani, banyak mukjizat terjadi. Kehidupan itu menakjubkan dan penuh harapan, penuh juga dengan kejutan yang membahagiakan. Sehingga perkara-perkara, persoalan-persoalan duniawi, emosional, relasi itu bisa ditransendensi, melampaui semuanya, itu bisa diatasi dengan tenang. Lalu terus bertumbuh. Karena itu sehat secara badani, jasmani, pikiran lebih jernih, dan biasanya lebih bijaksana. Karena melihat dengan cara yang lebih luas, tidak hanya dikendalikan oleh perasaan dan hal-hal emosional yang seringkali mengharu biru, membuat galau, marah, dan tersinggung. Itu semua bisa ditransendensi, bisa diatasi. Karena kesadaran kita melebihi seluruh persoalan rohani. Maka ketika mencari solusi dari persoalan yang dihadapi juga tidak emosional, tetapi lebih dengan welas asih. Nah, ini juga tanda berikutnya. Ketika bertumbuh secara rohani, kualitas kasih kita itu meningkat. Hati kita itu penuh dengan cinta kasih kepada siapa saja. Dan karena itu berusaha untuk membantu. Bukan hanya bagaimana meningkatkan kesadaran, tetapi juga menolong orang terlepas dari persoalan-persoalannya. Dan ternyata bekalnya sudah ada di dalam diri. Sehingga tanda berikutnya, orang yang sudah bertumbuh secara rohani biasanya sangat percaya diri. Karena orang yang bertumbuh secara rohani, dia menyadari atau bersentuhan atau kemudian klik dan sinkron dengan spiritual power yang ada di dalam dirinya, yaitu kekuatan Tuhan sendiri, kekuatan Roh Kudus, yang bisa mengatasi, mentransendensi persoalan-persoalan hubungan, persoalan-persoalan keuangan, persoalan-persoalan kesehatan, dan kejernihan pikiran. Maka mempelajari hidup rohani itu sangat penting. Dan biasanya ujung-ujungnya orang sampai di sana. Karena memang kita itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Sehingga ketika kebutuhan badani jasmani terpenuhi, kebutuhan pikiran dan intelektual juga makin bertumbuh, kebutuhan rohani kemudian akan menyempurnakannya. Dan disitulah kemudian kita tidak pernah bisa puas hanya dengan kebutuhan jasmani dan pikiran. Karena ada kebutuhan rohani yang jauh lebih besar, lebih memuaskan, lebih membahagiakan. Dan karena itu kita bisa mengerti kalau Santo Agustinus mengatakan, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Cepat atau lambat kita akan masuk dalam perjalanan rohani. Karena hanya dengan
pertumbuhan rohani yang sesuai dengan perkembangan pribadi kita, kita akan merasa tenang. Dan disitulah kesempurnaan hidup kita mulai dirasakan. Kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, hidup berkelimpahan, hati penuh cinta kasih, dan banyak mujizat yang terjadi. Maka hidup rohani menjadi sangat menakjubkan. Bahkan ketika orang sudah masuk dalam perjalanan rohani, tidak ada jalan kembali. Karena perjalanan kembali meninggalkan kehidupan rohani sudah tidak lagi memikat. Ada sesuatu yang memikat dan terus menakjubkan dalam perjalanan rohani itu. Karena itu sangat bermanfaat. Bahkan merupakan berkat besar bahwa kita masuk dalam perjalanan rohani. Fokus pada spiritual growth, pertumbuhan rohani bisa mengangkat seluruh kehidupan kita yang lain. Baik kesehatan jasmani maupun juga kejernihan pikiran dan kebijaksanaan. Tentu dengan pertumbuhan rohani yang pesat, kita sungguh-sungguh menikmati hidup yang berkelimpahan, penuh mujizat, ada harmoni dengan semesta dan Tuhan dan sesama. Dengan kesehatan yang prima, dengan pemikiran yang jernih, tidak lagi dikaburkan oleh persoalan-persoalan emosional yang seringkali tidak ada jalan keluarnya. Maka saya justru mengajak kita semua, mari menempuh perjalanan rohani. Cepat atau lambat kita akan masuk ke dalamnya. Dan dengan menyadari betapa kita begitu dikasihi Tuhan, kita sudah ada dasarnya. Bahwa hidup saya berdasarkan hidup rohani. Yaitu berdasarkan kesadaran akan kasih Allah yang mendukung, memberkati, mencintai dan selalu menyertai kita. Kalau kita hidup di tangan Tuhan, maka kita hidup dalam kedamaian, berkat dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.